anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, yang diwakilkan kepada staf tenaga ahli DPR RI, melakukan temu lapangan bersama 100 orang petani perikanan budidaya air tawar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertempat di Gedung Balai Pertemuan Laman Tuha, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, pada hari Senin 27 Mei 2024. Kegiatan BIMTEK Temu Lapangan oleh anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto merupakan upaya untuk mengoptimalkan budidaya ikan air tawar dengan sistem blok-blok. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Kobar Suratman, Ibu Bambang Purwanto, Kadis Dinas Perikanan Kobar, PLT Ketua Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Samsul Bahrawi, dan peserta BIMTEK Pembudidayaan Ikan Air Tawar se-Kabupaten Kota Waringin Barat. PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Samsul Bahrawi, mengatakan BIMTEK ini membahas penerapan pembudidayaan ikan air tawar dengan sistem bioflok. Dengan teknik bioflok, faktor keberhasilan produksi dapat meningkat, serta pendapatan pembudidaya juga meningkat dan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat di Kobar. Budidaya ikan sistem bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen. Manfaat sistem bioflok ini adalah budidaya yang ramah lingkungan dan hemat dalam pemanfaatan air. Dan dengan budidaya yang terkontrol akan menghasilkan ikan yang bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini menindaklanjuti inisiasi anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto untuk menyiapkan secara matang dan mendorong para pembudidaya penerima program bioflok untuk dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Hal ini merupakan komitmen. Pemirsa, menuju berita yang pertama, anggota DPR RI Komisi 4 Dapil Kalimantan Tengah Bambang Purwanto yang diwakilkan kepada staf tenaga ahli DPR RI melakukan temu lapangan bersama 100 orang petani perikanan budidaya air tawar yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana tentunya kegiatan tersebut bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dari Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Balai Pertemuan Laman Tuha, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun pada hari Senin 27 Mei 2024. Temu lapangan oleh anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto merupakan upaya untuk mengoptimalkan budidaya ikan air tawar dengan sistem blok-blok. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Kobar Suratman, Ibu Bambang Purwanto, Kadis Dinas Perikanan Kobar, PLT Ketua Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Samsul Bahrawi, dan peserta BIMTEK Pembudidayaan Ikan Air Tawar se-Kabupaten Kota Waringin Barat. PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Samsul Bahrawi, mengatakan BIMTEK ini membahas penerapan pembudidayaan ikan air tawar dengan sistem bioflok. Dengan teknik bioflok, faktor keberhasilan produksi dapat meningkat, serta pendapatan pembudidaya juga meningkat dan menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat di Kobar. Budidaya ikan sistem bioflok adalah suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen. Manfaat sistem bioflok ini adalah budidaya yang ramah lingkungan dan hemat dalam pemanfaatan air. Dan dengan budidaya yang terkontrol akan menghasilkan ikan yang bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Kegiatan ini menindaklanjuti inisiasi anggota DPR RI Komisi 4 Bambang Purwanto untuk menyiapkan secara matang dan mendorong para pembudidaya penerima program bioflok untuk dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dan anggota DPR RI dari Komisi 4 yang ingin meningkatkan pembangunan di sektor perikanan yang menjadi bagian dari perekonomian nasional. Aulia Ilmi, narasumber dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengatakan, bioflok ini memiliki kontribusi besar, bahkan menjadi tren kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan budidaya ikan dengan metode ini, bahkan dari kunjungan ke desa-desa di daerah Kalteng, banyak permintaan dari masyarakat yang berkeinginan untuk mengembangkan pengelolaan budidaya bioflok yang sudah mengatur dari manajemen pakan,
manajemen air, listrik, pemasaran, dan manajemen keuangan yang terintegrasi. Bioflok ini kan memang bisa dibilang ini teknologi yang baru ya buat para pembudidaya khususnya di Pangkalan Bun ini gitu ya. Nah, artinya perlu memang meningkatkan jam terbang, artinya memahami lagi bagaimana teknologi bioflok itu gitu kan bisa bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi kan kalau ya agak susah ya. Jadi dengan salah standar operasional prosedur maka ya vlog itu kan tidak tumbuh ya. Yang diharapkan malah kualitas air menjadi jelek. Yang dampaknya itu ya bisa tingkat kematian ikan yang cukup besar gitu. Jadi memang perlu ibaratnya komunikasi yang lebih intens. Nah, di sini kan ada penyuluh perikanan juga. Nah, antara pembudidaya dengan penyuluh perikanan, terus nanti jika penyuluh perikanan mengalami kendala bisa mungkin mengkontak kami di BPBAT Mandi Angin gitu, supaya kita bisa memberikan solusi gitu. Jadi memang ini terus berproses lah artinya untuk paket budidaya bioflok ini, jadi termasuk air juga pengaruh. Jadi bagaimana kan tadi disampaikan di materi memang ada input tambahan yang diberikan untuk bisa menumbuhkan vlog itu. Jadi bagaimana kita mentreatment air itu dengan baik dan benar sehingga vlognya bisa tumbuh berhasil, baru itu bisa termanfaatkan oleh ikan yang dibudidayakan sebagai pakan alaminya gitu, di samping pakan buatan yang juga diberikan dalam penyaluran paket bantuan bioflok ini. Tidak hanya. Jadi itu intinya gitu. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.